Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hakian Rizal Falbi, kelas manajemen 22B, NPM 22411144. Saya di sini akan menjelaskan materi. Materinya yaitu manajemen utang, mengelola utang dengan bijak. Manajemen utang atau mengelola utang dengan bijak. Definisinya itu, manajemen utang merupakan kunci bagi kestabilan keuangan dan kebebasan finansial. Dalam presentasi ini, kita akan membahas pengertian, tujuan, strategi risiko, langkah-langkah, dan kesimpulan manajemen keuangan. Manajemen utang. Simak baik-baik materi. Pengertian manajemen utang. Apa sih itu utang? Utang adalah uang yang dipinjam dari suatu pihak atau lembaga dengan kesepakatan untuk membayarnya kembali dengan bunga atau biaya tambahan. Seperti kita meminjam uang 10.000 contohnya. Dikasih waktu selama sebulan. Jika kita terlambat selama sebulan tuh, maka diberi bunga yaitu 1% dari 10.000 tersebut. Apa itu manajemen uang? Manajemen utang. Manajemen utang adalah pengelolaan suatu utang secara efektif dan efisiensi dengan tujuan untuk mengelola risiko dan memastikan kewajiban keuangan yang stabil dan sesuai dengan kemampuan membayar. Tujuan manajemen utang. Ada tujuan manajemen utang. Yang pertama, menjaga stabilitas keuangan, dan yang kedua, memungkinkan kebebasan finansial. Menjaga stabilitas keuangan yaitu dengan manajemen utang yang tepat, kita dapat meminimalkan risiko dan memastikan kewajiban keuangan yang stabil. Yang kedua yaitu memungkinkan kebebasan finansial. Dengan manajemen utang yang bijak, kita dapat mengelola hutang kita sehingga tidak menjadi beban yang besar dan memungkinkan kita mencapai kebebasan finansial. Ada loh strategi manajemen utang. Strateginya yaitu yang pertama, buatlah daftar utang, yaitu dengan mencatat semua utang yang kita miliki, bunga, frekuensi pembayaran, dan jatuh tempo. Yang kedua ya, dengan membuat anggaran. Buat anggaran secara rinci dan realistis untuk membantu mengatur pembayaran utang dan memastikan kita tidak berutang lebih banyak. Setelah itu, kita negosiasi dengan kreditur. Mintalah restrukturisasi pembayaran atau perpanjangan jangka waktu jika kita kesulitan membayar utang. Dan yang strategi yang terakhir yaitu bayar sesuai jadwal. Jangan lewatkan pembayaran utang. Bayarlah tepat waktu atau lebih besar dari yang seharusnya. Seperti yang saya bilang tadi, contohnya itu jika kita meminjam 1.000 dan kita lewat dari pembayaran utang itu jatuh tempo, maka diberi bunganya 1%. Itulah mengapa kita harus membayar utang sesuai jadwalnya. Pentingnya manajemen utang. Sangat penting manajemen utang itu karena dapat membuat stres mengganggu hidup dan persyaratan penting pekerjaan dan kredit. Mengapa manajemen utang membuat stres dan mengganggu hidup? Ketika kita memiliki utang yang tidak terkelola, kita akan merasa tertekan dan khawatir sehingga mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup. Seperti misalnya utang membawa ke akhirat. Yang kedua yaitu persyaratan penting pekerjaan dan kredit. Manajemen utang menjadi faktor penting untuk memperoleh pekerjaan atau mendapatkan kredit pada lembaga keuangan tertentu. Jika kita ingin mendaftar kerja tapi masih memiliki utang, maka itu akan ada tandanya dalam
kartu pengenal kita itu ada blacklist dalam perusahaan mana gitu, seperti ya pinjol yang legal itu akan di blacklist dalam jika ingin mendaftar ke pekerjaan. Resiko manajemen utang. Resikonya yang pertama itu terjebak dalam utang yang tidak bisa dibayar. Resiko utama dalam manajemen utang adalah terjebak dalam utang yang sangat besar dan tidak dapat dibayar, sehingga menimbulkan masalah keuangan dan mental. Yang kedua, menjadi target penipuan. Orang dengan hutang besar sering menjadi target penipuan yang dapat menambah masalah keuangan. Seperti contohnya, jika kita terjerat utang, kita pasti berpikiran kita harus membayar nih utang kita, sehingga kita tidak memikirkan apakah saya jadi target penipuan. Seperti Gadget Tempo, ada orang penipu yang ingin menipu kita, disuruh tanda tangan, tapi kita tidak melihat apa resiko dalam menandatangani tersebut. Seperti itu penipuan, sehingga kita ditipu dan menambah hutang. Lainnya itu memperburuk kesehatan finansial. Ketika hutang menumpuk dan tidak terkelola, akan memburuk kesehatan finansial kita dan berdampak pada kualitas hidup yang lebih rendah. Langkah-langkah dalam manajemen utang adalah mulai dari yang terkecil. Mulailah mengatur utang dengan membayar yang paling kecil terlebih dahulu, kemudian beralih ke utang yang lebih besar. Contohnya, kita mempunyai 2 tempat utang itu. Tempat yang si A kita hutang lebih sedikit, yang si B lebih besar. Mulailah kita membayar hutang yang lebih kecil dulu agar lebih enak buat dibayarnya, maksudnya ya. Kedua, kurangi pengeluaran. Mengurangi pengeluaran dapat membantu menghemat uang dan mengalokasikan lebih banyak uang untuk pembayaran hutang. Contoh seperti kayak dalam kata lainnya, utamakan fungsi daripada gengsi dalam membeli barang. Utamakan dulu juga utang, karena utang dibawa ke akhirat. Belajar berinvestasi. Belajarlah menginvestasikan uang yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan dan membayar hutang secepat mungkin. Tapi belajar investasinya jangan asal-asalan. Kita harus belajar dulu, mungkin selama 4 bulan, agar kita tidak, dalam bahasa investasinya, margin call. Oke. Selalu cari bantuan profesional. Jika kita kesulitan mengatur utang, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional dan konsultan keuangan atau akuntan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya itu, manajemen utang penting untuk membangun kestabilan keuangan dan mendapatkan kebebasan finansial. Dalam mengelola utang, kita harus mengetahui pengertiannya, tujuannya, strategi, resiko, dan langkah-langkahnya dalam manajemen utang. Rekomendasi saya itu, buatlah daftar hutang dan buat anggaran, bayar hutang sesuai dengan jadwal, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika kesulitan mengelola utang. Kita harus, kalau jangan gengsi lah kalau ingin meminta bantuan pada profesional, dan utamakan fungsi daripada gengsi. Oke lah, itulah sekian dari membaca materi saya. Maaf apabila ada kata-kata salah atau ada yang tersinggung, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.